Suatu hari ada seorang anak yang tertabrak kereta guys. Di dekatnya ada seekor laba-laba yang mengawasinya guys. Tidak lama kemudian laba-laba itu menghampiri anak yang telah tertabrak kereta ini guys. Rupanya dia mau masuk ke dalam tubuh anak ini guys. Tidak tahu dia mau melakukan apa. Dan temannya ini melihatnya dan membangunkannya. Ternyata dia tidak bangun lagi karena dia sudah meninggal. Tidak lama kemudian matanya terbuka guys. Dan temannya itu langsung ketakutan dan berlari. Karena melihat temannya sudah meninggal itu bangkit lagi, dia pun berlari. Tidak lama itu anak ini dan dia pun masuk ke dalam kereta yang sudah rusak ini guys. Tidak lama itu anak ini membawakan kaki seperti kaki laba-laba. Ternyata anak ini sudah menjadi monster dan kereta itu pun berubah menjadi monster guys. Monster Coco Charles. Apakah ini awal mula keretanya Coco Charles guys? Biasanya kakek ini sedang berjalan di jalur rel kereta api guys. Dia tidak melihat bahwa si Thomas dengan ngebut dengan kencangnya berjalan di rel itu guys. Sampai di stop pun dia tidak bisa. Akhirnya datanglah seorang pahlawan guys yang bernama Hook menyetopnya. Tiba-tiba keluar dari tubuh si Thomas itu adalah kereta monster guys, Coco Charles, dan dia mau memakan kakek itu guys, dan dimakannya. Dan si Thomas itu berubah menjadi Thomas X guys, dan mengajar si Coco Charles, dan si Hook menghajarnya juga dan mengeluarkan si kakek dari dalam mulutnya. Akhirnya kakek pun selamat dan dibawa pergi oleh Thomas X. Sampai jumpa. Suatu malam ada seekor laba-laba yang ketakutan guys. Ternyata ada seorang kakek yang mau membunuhnya. Dia ketakutan sekali guys. Dia mencari sesuatu untuk berlindung, dan ternyata dia menemukan sebuah kereta api yang tidak lagi bisa dipakai, sudah rusak guys, dan dia mau masuk ke dalamnya. Dan tiba-tiba dia langsung berubah menjadi monster laba-laba guys, dan dia mau makan kakek itu. Apakah ini yang dinamakan Coco Charles guys? SpongeBob dan pacarnya Sandy mau makan di restoran guys. Ternyata si Sandy mengajak dia makan hamburger guys. Ternyata uang SpongeBob nggak cukup guys, hanya cuma 10.000. Dan Sandy marah dan langsung pulang dan tidak mau lagi mencium SpongeBob. SpongeBob pun merenung. Dia memiliki ide untuk bekerja keras memulung guys, membersihkan sampah, membuang sampah, apapun. Dia melihat si Sandy dan Patrick lagi berjalan berduaan guys. Nah, si SpongeBob mau membeli cincin emas untuk mengasih kepada Sandy. Ternyata Sandy menolaknya. Sandy sudah mempunyai emas yang diberi oleh Patrick guys. Penguasa lato guys. Berlari meninggalkan SpongeBob guys. Besoknya lagi si SpongeBob berjalan-jalan sendirian sambil merenungi nasibnya. Dia melihat si Sandy berjalan tanpa melihat kanan kiri menyeberang guys. Dan tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang sekali mau menabrak si Sandy. SpongeBob berlari dan menyelamatkan Sandy. Akhirnya si SpongeBob yang tertabrak guys, dan SpongeBob meninggoy. Si Sandy mulai merenungi dan nasibnya karena telah menolak SpongeBob yang tulus dengannya guys. Akhirnya dia memakai cincin pemberian SpongeBob guys. Ada SpongeBob dan ibunya lagi pergi ke taman guys, dan SpongeBob bermain bola dan bolanya nyangkut di semak-semak guys. Rupanya bolanya mengenai anjing guys. Ada anjing yang hebat guys dan dia menyukainya. Dan SpongeBob itu bermainlah dengan anjing itu guys, dan ibunya ternyata senang sekali karena SpongeBob memiliki teman. Dan SpongeBob menendang bolanya jauh-jauh dan akhirnya anjingnya masuk ke semak dan bersembunyi. Tidak lama kemudian SpongeBob sudah diawasi oleh seorang penjahat guys, dan dia langsung dimasuki ke dalam karung dan dibawa lari. Lalu pencuri itu membuang bola si anjing itu guys, dan dia membawa kabur si SpongeBob. Ibu SpongeBob mulai curiga guys, kenapa anaknya tidak ada dari tadi guys, dan ibunya mulai mencari ke semak-semak dan yang ketemu cuma hanya bolanya guys, dan ayah pun langsung terkejut. Pencuri itu langsung membawa SpongeBob pulang dan masuk ke dalam rumah dan mengurung SpongeBob di dalam jeruji guys. Ternyata SpongeBob mau dibikin eksperimen guys buat ngepel lantai. Apakah SpongeBobnya akan ketemu oleh ayahnya guys? Oke, kita lanjut part 2 guys. Di sini kita akan melihat Alphabet Lord melawan si Coco Charles guys. Menurut kalian siapa yang bakal menang? Jadi awalnya si Alphabet Lord ini sedang berjalan guys, tiba-tiba disambar oleh si Coco Charles guys. Dan Alphabet Lord pun merasa geram dan dendam guys kepada si Coco Charles. Dan Alphabet Lord pun menyerang si Coco Charles tak ada henti guys. Dan si Coco Charles mau menyambar si Alphabet Lord tapi tidak bisa juga guys, karena dia terhalang oleh kecepatan si kereta apinya Alphabet Lord. Dan saat itu Coco Charles pun berhasil menyeruduk kereta apinya si Alphabet Lord guys. Dan pada saat itu juga Alphabet Lord mengeluarkan kekuatan besarnya guys. Dan tiba-tiba si Coco Charles ini berjalan ke samping dan membelakangi rel kereta api guys. Tahunnya si Coco Charles tidak mengetahui kalau ada jurang guys. Jadi menurut kalian pilih yang mana guys, antara Alphabet Lord dan si Coco Charles ini? Menurut kalian komen di bawah. Oke. Coco Charles melawan Thomas X guys. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Jadi ada seorang pria guys yang dapat kabar katanya Coco Charles dan Thomas X itu bakal bertarung di rel ini guys.
Dia pun langsung menerbangi drone. Dan benar aja guys, tiba-tiba si Thomas itu muncul dari sini guys. Kelihatan si Thomas lagi nungguin sesuatu gitu. Si pria ini kemudian menerbangi drone-nya guys. Dan di situ terlihat Coco Charles yang lagi jalan ke arah si Thomas. Si Coco Charles tiba-tiba berhenti guys. Dan di sini Thomas X perlahan-lahan mendekati si Coco Charles guys. Dan mereka pun berhadapan. Si Charles langsung menyerang si Thomas. Dan di sini si Thomas tiba-tiba mundur. Dan ternyata dia kabur guys. Si Coco Charles terlihat cuma diam di situ guys. Karena takut ketahuan Coco Charles, pria ini pun nurutin